فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertemuan yang lalu sedikit kita membahas tentang Sahih Muslim, mulai dari sisi judulnya dan beberapa permasalahan yang lain. Judul dari kitab ini apa? Indah Aba Muhammad. Terjadi khilaf di kalangan para ulama tentang judul sebenarnya kitab Sahih Muslim ini, dikarenakan memang Imam Muslim akhwan tidak memberikan tansis, yaitu menegaskan tentang judul kitabnya apa. Makanya ada yang menamakan kitab tersebut dengan Al-Jami'. Nah, yang lainnya apa? Pendapat yang lain? Pasha. Al-Musnad As-Sahih. Dan penamaan ini yang muncul pada sebagian kalam Imam Muslim rahimahullah ta'ala di sebagian riwayat. Beliau katakan, isyaratkan apa kitab Sahih Muslim ini dengan Al-Musnad As-Sahih. Yang kitab ini beliau seleksi hadis-hadisnya dari berapa hadis yang beliau hafal, Aba Arif? 300.000 hadis. 300.000 hadis diseleksi menjadi apa? Berapa? Sekitar 3.033 hadis. Subhanallah. Ini penghitungan metode Muhammad Fuad Abdul Baqi. Walaupun penghitungan beliau ini, penghitungan Muhammad Fuad, ya ada yang mengkritisinya dari sisi seharusnya dibedakan nomornya, tapi terkadang dijadikan satu. Dan dalam kondisi yang lain, seharusnya nomornya dijadikan satu, tapi dia bedakan menjadi 2. Cuman karena terlanjur penomoran tersebut, penomoran yang masyhur, maka dalam azu ketika kita mentahqiq atau ketika kita merujuk pada pada kitab Sahih Muslim ikhwani fillah, ya kita merujuk pada penomoran beliau sehingga tidak membingungkan. Penomoran yang dibawakan oleh Muhammad Fuad Abdul Baqi. Baik. Al-Musnad As-Sahih yang beliau tegaskan, diambil dari 300.000 hadis yang beliau dengar. Loh, kenapa dari sekian hadis kok cuma dikeluarkan beberapa hadis saja? Karena memang belum mempersyaratkan sahih. Makanya dalam sebagian riwayat apa? Aku tidak meletakkan hadis kecuali dengan hujjah dan tidak meninggalkan kecuali dengan hujjah. Penamaan yang lain apa? Endak Wahyu. Al-Musnad. Baik, temannya tadi satu poin itu, Al-Musnad atau Al-Musnad As-Sahih. Yang lainnya apa, Hudzaifah? Yang paling panjang. Al-Musnadus Sahih Al-Mukhtasar Minas Sunan binaqlil adli anil adli
Hah? An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini penamaan yang paling panjang. Baik. Yang ditetapkan oleh siapa? Hah? Al-Bukhari. Hah? Ditetapkan oleh siapa? Indak Arin. Taib. Nah, dinamakan oleh Ibnu Khair. Ya, Khair. Biar jelas. Ya, Ibnu Khair Al-Ishbili. Juga yang semisalnya siapa? Yang beri nama ini At-Tujibi. Namun kemudian masyhur dengan apa? Dengan penamaan apa? Sahih Muslim. Dan ini yang masyhur sampai ke kita. Nah, sehingga hampir-hampir tidak mengenal judul yang panjang tadi. Al-Musnadus Sahihul Mukhtasar Minas Sunan Binaqlil Adli Anil Adli An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan untuk Sahih Muslim ini khonifillah, sebagaimana telah kita lewati tentang keutamaannya, para ulama rahimahumullahu ta'ala, mereka pun menggelutinya. Ada yang mensyarah, ada yang mengarang mustakhraj, ada yang mengkritiki. Nah, dan karangan-karangan yang lain yang dihubungkan dengan Sahih Muslim. Adapun berhubungan dengan syuruh, nah, yaitu penjelasan-penjelasan kitab yang mensyarah Sahih Muslim ini, banyak di antara syarah yang paling masyhur yaitu syarah Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Nah, selain karena syarah ini ringkas, juga karena apa? Karena memang kekokohan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dari sisi lughah, juga dari sisi fikih. Baik. Dan di antara mutaakhirin yang mensyarah Sahih Muslim ikhwanifillah dengan syarah yang sangat luas sampai 45 jilid ikhwan. Nah, yaitu Syekh Muhammad ibnu Ali ibni Adam Al-Ethiopi rahimahullahu ta'ala, yang baru beberapa waktu lalu beliau wafat. Nah, Muhammad ibnu Ali ibni Adam, beliau memang termasuk ulama yang bergelut dalam ilmu hadis dan dipuji oleh para ulama yang lain. Walaupun asalnya beliau seorang ajam, ya Pak. Asalnya beliau seorang ajam dari Ethiopia. Dan memang subhanallah, dulu teman-teman yang dari Ethiopia, ya Pak, walaupun mereka orang-orang yang sederhana, nah, jarang yang bergaya-gaya kayak kita orang Indonesia, apalagi dari penampilan dan seterusnya. Saya punya teman juga orang Ethiopia, masya Allah. Nah, sederhana dan tawadhi, tapi hafalan masya Allah. Nah, baik Al-Quran. Dan yang lebih saya kagum yaitu dari apa? Kefasihan dalam berbahasa Arab. Nah, kefasihan dalam berbahasa Arab mereka masya Allah. Nah, padahal orang-orang ajam, jauh kalau dibandingkan kita, dibandingkan orang-orang Indonesia. Dari sisi
fasihnya dalam bahasa Arab. Mungkin ini juga barakah dari dulu yang Allah Subhanahu wa taala berikan dikarenakan apa? Dikarenakan dukungan yang dilakukan oleh Raja Habasyah saat itu. Siapa? An-Najasyi, Ashhamah An-Najasyi radhiyallahu anhu. Atau memang mungkin lisan mereka dekat kepada Arab. Dan termasuk syahid ya kawan, dari sisi lughah masya Allah, pembahasan lughawi, pembahasan yang menunjukkan beliau betul-betul mumpuni dari sisi lughah. Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha. Adapun syarah-syarah yang lain banyak ikhwanifillah, tapi yang masyhurnya itu. Oleh karena itulah kalau seorang ingin melengkapi maktabahnya, maka yang paling pertama diusahakan ya syarah Sahih Muslim yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Karena itu yang paling banyak digunakan. Di sana ada Al-Mu'lim fi Fawaid Kitab Muslim yang dikarang oleh Al-Maziri. Juga ada Al-Mufhim lima ashkala min talkhis Kitab Muslim yang dikarang oleh Imam Al-Qurtubi. Nah, makanya kalau disebut fil Mufhim atau fil Mu'lim, ini adalah syarah-syarah untuk Sahih Muslim. Baik. Dan dari sekian syarah tersebut kemudian dikumpulkan dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad Ali Adam Al-Ethiopi tadi ya Pak. Itu pun belum muqaddimah. Beliau mengarang muqaddimah tersendiri. Untuk muqaddimah Sahih Muslim beliau karang kitab sendiri 2 jilid dengan judul Qurratu Ainil Muhtaj fi syarhi muqaddimati Sahih Imam Muslim Ibn Al-Hajjaj. Cuman dulu mencari yang asli. Ternyata di Saudi pun kosong dulu untuk kitab tersebut. Tapi alhamdulillah telah diwakafkan karangan tersebut sehingga dalam syamilah pun dimasukkan dan PDF pun disebar dan diizinkan. Baik, sekarang kita masuk pada muqaddimah Imam Muslim rahimahullah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wa sallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin. Jelas padanya terkandung pujian pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian yang sudah mencakup segala puji dengan semua jenisnya. Itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala Rabbul alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin, dan hasil akhir, kemenangan, kesuksesan, kebahagiaan itu bagi orang-orang yang bertakwa. Naam. Dan salawat serta salam di sini Imam Nawawi rahimahullahu taala atau Imam Muslim mencukupkan dengan wa sallallahu ala Muhammadin khatamin nabiyyin. Sebagian mengkritisi kenapa beliau tidak menyebutkan assalam, karena memang yang sempurna adalah wa sallallahu ala Muhammad wa sallallahu wa sallam ala Muhammadin khatamin nabiyyin. Semoga salawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, penutup para nabi. Apa dalilnya beliau penutup para nabi? Hendak Hudzaifah. Maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Naam.
Baik. Wa ala jami'il anbiya'i wal mursalin, dan semoga salawat atas keseluruhan para nabi dan para rasul. Di sini disebutkan para rasul setelah para nabi sebagai pengatofan yang khusus atas yang umum, karena semua rasul masuk kategori nabi. Itu kalau rasul dari kalangan manusia. Adapun kalau yang diinginkan juga mencakup rasul dari kalangan para malaikat, maka tidak ada yang masuk dari kalangan para malaikat dalam deretan anbiya. Paham? Baik. Jadi kalau makna rasul yang diinginkan secara umum, maka rasul baik dari kalangan manusia maupun dari kalangan malaikat, maka ini jelas. Dalam artian tidak ada hubungannya dengan anbiya, memang pengatofan yang diinginkan menyebutkan para rasul. Tapi kalau yang diinginkan rasul dari kalangan manusia, berarti pengatofan di sini mengatofkan yang khusus atas yang umum. Amma ba'd, fa innaka yarhamukallah bi taufiqi khaliqika dzakarta annaka hamamta bil fahsi an ta'arrufi jumlatil akhbaril ma'thurati an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi sunanid dini wa ahkamih. Adapun setelah pujian dan salawat pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sungguhnya engkau, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmatimu dengan taufik dari penciptamu, engkau telah menyebutkan bahwasanya engkau betul-betul berkeinginan untuk meneliti tentang sederetan khabar-khabar yang diriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhubungan dengan sunnah-sunnah di dalam agama ini dan dalam hukum-hukumnya. Di sini isyarat dari Imam Muslim bahwasanya dikarangnya Sahih Muslim tersebut sebagai bentuk jawaban atas permintaan seseorang. Dan demikianlah kebanyakan kitab-kitab para a'immah, apalagi kitab-kitab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Nah, mereka mengarang karena memang dibutuhkan. Ya, mengarang karena memang dibutuhkan oleh manusia, berbeda dengan karangan-karangan yang banyak muncul pada zaman ini. Nah, mengarang karena memang kebutuhan untuk mencapai gelar, sehingga baik risalah-risalah magister atau risalah doktorah. Nah, begitu banyak kitab-kitab dicetak. Nah, tapi tadi tujuannya memang yang mengarang yang butuh untuk mau tak mau harus mengarang sehingga mencapai gelar tersebut, sehingga kemanfaatan yang didapat pun tidak sebesar kemanfaatan yang didapat dari kitab-kitab mutaqaddimin. Kenapa? Karena memang mutaqaddimun mereka betul-betul berhias dengan ilmu, mencari ilmu untuk untuk mereka memang beramal dengannya. Kemudian ketika dibutuhkan untuk mengarang, mereka mengarang. Kitab Sahih Muslim ini kalau kita perhatikan di awal, maka menunjukkan bahwasanya itu dikarang dikarenakan permintaan seseorang. Nah, sekarang faidah, siapa orang yang meminta tersebut, akhwani fillah? Dalam Qurratul Ain Syarah Muqaddimah Sahih Muslim disebutkan bahwasanya dhamir kaf pada fa innaka yarhamukallah yang dimaksud adalah Al-Hafidz Ahmad Ibnu Salamah An-Naisaburi. Nah, beliaulah yang meminta kepada Imam Muslim rahimahullahu taala untuk dikarangkan kitab yang terkumpul padanya hadis-hadis yang yang ringkas.
pilihan dari sekian banyak hadis-hadis yang beredar. Kenapa? Karena tidak semua orang mampu untuk apa? Untuk memilah dan memilih dari 300.000 hadis yang dikarang atau yang dihafal oleh Imam Muslim, yang dikumpulkan oleh Imam Muslim. Makanya ini termasuk taufik dari Allah Subhanahu wa taala juga kepada Al-Hafidz Ahmad bin Salamah An-Naisaburi, sehingga apa? Mengajukan permintaan kepada orang yang memang pantas untuk menunaikan tugas ini, kawan. Ahmad bin Salamah An-Naisaburi yang wafat pada tahun 286. Dari mana kita tahu hal ini? Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala dalam tarikh beliau ketika menjelaskan biografi Ahmad bin Salamah ini. Nah, dalam biografi beliau dikatakan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah ta'ala, Ahmad bin Salamah ibn Abdullah Abul Fadl Al-Bazzar Al-Mu'addil An-Naisaburi ahadul huffadil mutqinin. Ini seorang hafidz mutqin, tapi nanti kalau kita perhatikan bagaimana beliau beliau betul-betul tawadhu ketika meminta kepada Imam Muslim alasan-alasan kenapa beliau meminta dikumpulkan hadis-hadis pilihan ini. Rafaqa Muslim Ibn al-Hajjaj fi rihlatihi ila Qutaibah ibn Sa'id ila Balkha. Menemani Imam Muslim bin Hajjaj dalam rihlah beliau kepada Imam Qutaibah bin Sa'id ke negeri Balkha. Wa fi rihlatihi tsaniyah ila al-Basrah, dan juga menemani Imam Muslim dalam rihlah beliau yang kedua ke Basrah. Jadi termasuk teman dan sekaligus murid dekat Imam Muslim rahimahullahu taala. Wa kataba bintikhabihi ala syuyukh thumma jama'a lahu Muslimun as-sahiha fi kitabih. Nah, ini syahidnya. Kemudian Imam Muslim mengumpulkan untuk beliau ini as-sahih, ya, dikumpulkan kitab as-sahih ini, nah, hadis-hadis yang sahih di dalam kitabnya sebagai bentuk jawaban atas permintaan siapa tadi? Siapa namanya, Wahyu? Ahmad bin Salamah An-Naisaburi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Taib al-mutasabbib lahu hukmul mubashir. Beliau menjadi sebab, dan beliau pun insyaallah ta'ala mendapatkan pahala na'am yang banyak atas permintaan beliau, sehingga Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengarang kitab sahih ini, ikhwani fillah. Nah, disinilah pentingnya seseorang ketika mungkin merasa dirinya tidak mampu, ikhwan, tapi berusaha memiliki himmah yang kuat, dan semoga dengan apa yang dia miliki dia menjadi sebab kebaikan, walaupun bukan dia yang langsung terjun. Nah, bukan dia langsung terjun, tapi dia berusaha menjadi penyebab terbukanya kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala juga. Nah, qala rahimahullahu ta'ala, kita kembali ke perkataan Imam Muslim rahimahullah. Wa ma kana minha fi tsawabi wal iqabi wat targhibi wat tarhib. Demikian pula hadis-hadis yang termasuk dalam kategori hadis-hadis yang menyebutkan pahala dan hukuman serta targhib dan tarhib, dorongan untuk melakukan amalan-amalan kebaikan dan ancaman agar kita semua meninggalkan amalan-amalan keburukan. Wa ghairi dzalika min sunufil asya, dan yang selain itu dari jenis-jenis perkara yang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terbagi-bagi dengannya. Nah, karena mencakupnya kitab yang dikarang ini, ikhwan, ke berbagai macam jenis pembahasan tadi, maka kitab Sahih Muslim juga masuk kategori apa? Kitab apa? Talha?
Al-Jami'. Sebagaimana telah kita lewati pembahasan yang lalu, nah syarat untuk masuk kategori kitab Al-Jami' terkumpul padanya berapa jenis perkara? 8 jenis. Apa saja? Nah, apa saja 8 jenis yang dipersyaratkan terkumpul pada suatu kitab sehingga disebut kitab Al-Jami'? Apa Yusuf? Akidah, ahkam, baik, rubu', labas, seperempat. Akidah, ahkam, terus apa lagi? Indak. Ismail. Hadis-hadis yang merembutkan hati namanya apa? Raqaiq. Nah, raqaq. Terus tafsir. 4. Kelima siar, siar, nah, sejarah. Terus yang keenam apa yang belum Iqbal? Adab. 7. Kurang 2. Apa Rifki? Fadail. Terus tentang fitnah. Baik. Nah, ini 8 poin yang dipersyaratkan oleh siapa? Siapa yang mempersyaratkan ini sehingga dalam suatu kitab masuk kategori kitab Al-Jami'? Talha. Ini faedah berhubungan dengan ilmu hadis. Syekh Abdul Aziz Ad-Dahlawi rahimahullah ta'ala, Imam Ad-Dahlawi. Rujukan paling mudah di muqaddimah Tuhfatul Ahwadhi, Syarah Jami' Imam Tirmidzi. Karena beliau ketika ingin menjelaskan tentang Tirmidzi ini disebutnya apa? Nah, itu disebut kitab Al-Jami'. Harus terkumpul 8 poin tadi. Aqaid, ahkam, raqaiq, adab, kemudian tafsir, syiar, fitan, dan manaqib. Manaqib atau fadail. Baik. Nah, Imam Ahmad bin Salamah An-Naisaburi meminta untuk dikumpulkan hadis-hadis tadi, ya kawan. Bil asanidil lati biha nukilat, dengan sanad-sanad yang dengannya dinukil. Yang nanti akan kita ketahui pentingnya sanad di dalam syariat kita dalam riwayat yang dibawakan oleh Imam Muslim. Wa tadawalaha ahlul ilmi fima bainahum, dan diambil serta berputar di kalangan ahlul ilmi hadis-hadis tersebut. Oleh karena itulah pada sebagian riwayat akhwani fillah beliau menegaskan bahwasanya madar, ya, poros dari hadis-hadis yang berputar di dalam syariat. Seandainya seorang mau mengumpulkan hadis selama berapa tahun? 200 tahun dia berputar ke berbagai negeri untuk mengumpulkan hadis, kata beliau madar, yaitu poros dari hadis-hadis kembali kepada kitab Sahihku ini. Nah, kenapa? Karena memang dari 300.000 hadis yang beliau kumpulkan kemudian beliau pilih ini. Fa'aradta arsyadakallah an tuwaqqafa ala jumlatiha mu'allafatan muhsah. Dan engkau menginginkan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan kepadamu. Ini menunjukkan rahmah beliau Imam Muslim kepada teman dan sekaligus muridnya.
untuk engkau bisa mendapatkan pada sederetan hadis-hadis tersebut yang sudah terkumpul muallafatan muhsah. Ya, karena kalau terpencar-pencar sulit ya kan. Nah, beliau ingin bisa langsung mendapatkan hadis-hadis yang pokok tadi, yang ahkam berputar padanya dari berbagai macam aspek dalam suatu karangan yang bisa bisa dihitung isi hadisnya. Wa sa'altani an ulakhisaha laka fit ta'lifi bila takrarin yakthur, dan engkau meminta kepadaku untuk aku meringkas untukmu dalam suatu karangan tanpa ada pengulangan-pengulangan yang banyak. Nah, ini diantara salah satu keunggulan Sahih Muslim, ikhwan, dibandingkan keunggulan Sahih Bukhari, dikarenakan Imam Muslim tidak banyak mengulang-ulang hadis yang sama. Baik, berbeda dengan Imam Bukhari. Baik, berbeda dengan Imam Bukhari yang banyak mengulang-ulang hadis. Baik. Walaupun ya terkadang ada pengulangan yang memang dibutuhkan oleh Imam Muslim rahimahullah. Karena untuk suatu tambahan faidah atau tambahan lafaz dari riwayat yang lain. Qala fa inna dzalika za'amta mimma yashghaluka 'amma lahu qasadta min at-tafahumi fiha wal istinbati minha. Lihat, ini termasuk tawadhu dari Imam Ahmad bin Salamah tadi, seorang hafidh mungkin tapi minta dengan dengan tujuan tadi, karena sungguhnya engkau mengatakan, za'amta di sini bermakna qala, qulta, ya kan? Sebagaimana ditegaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwasanya za'ama bermakna qala, karena sungguhnya engkau mengatakan dalam permintaanmu bahwasanya pengulang-ulangan hadis yang banyak termasuk di antara hal yang menyibukkanmu dari tujuanmu. Memang kalau terlalu banyak yang diulang, ikhwan, akan membingungkan. Sehingga banyak para ulama menasihatkan dalam masalah menghafal dimulai dari Sahih Muslim. Karena hadis terkumpul dalam satu tempat, tidak diputus-putus oleh Imam Muslim. Apalagi beliau mengarang kitab ini dalam keadaan masyayikh beliau banyak yang masih hidup dan di negeri beliau, serta kitab-kitab ada di sisi beliau, sebagaimana kita lewati di muqaddimah yang lalu. Nah, banyaknya pengulangan hadis termasuk hal yang menyibukkan dari tujuanmu dan menyibukkanmu dari memahami serta mengambil istinbat darinya. Ini alasan Imam Ahmad bin Salamah meminta kepada Imam Muslim untuk diringkaskan. Padahal beliau hafidh mungkin. Qala walilladzi sa'alta akramakallah hina raja'tu ila tadabburihi wa ma ta'ulu bihil halu insyaallah aqibatun mahmudatun wa manfaatun mawjudah. Dan untuk perkara yang engkau minta tadi, semoga Allah memuliakanmu. Dan ini juga terkadang seorang imam ikhwanifillah mungkin awalnya tidak terfikir sudah ada Sahih Bukhari, ya tidak. Imam Bukhari sudah mengarang, sahihnya belum ketika Imam Muslim mau mengarang. Setelah kita lewati dulu, di antara sebab kenapa Imam Muslim tidak memasukkan riwayat-riwayat beliau dari Imam Bukhari, kenapa? Karena Imam Bukhari sudah mengarang sahihnya terlebih dahulu. Sehingga Imam Muslim rahimahullah ta'ala punya azam untuk mengarang kitab sahih dari selain jalan Imam Bukhari. Wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang rajih tentang sebab kenapa riwayat Bukhari tidak dimasukkan dalam Sahih Muslim, padahal Imam Muslim termasuk murid khusus Imam Bukhari. Nah, yang namanya seseorang ketika melihat gurunya sudah punya karangan bagus, untuk apa aku ngarang? Ya tidak. Tapi ketika ada permintaan seperti ini, mungkin semakin kuat azamnya. Makanya di sini kalimat-kalimat bentuk pemuliaan kepada orang yang meminta tersebut. Dan untuk permintaanmu tadi,
semoga Allah memuliakanmu, ketika aku kembali mentadaburinya, dipikir-pikir lagi, dan juga memikirkan tentang nanti hasil akhirnya, dampak yang ditimbulkannya, insyaallah padanya akibatun mahmudah, ada dampak yang terpuji padanya dan kemanfaatan yang didapati. Inilah para a'immah, mau bergerak, mau menulis, mau mengarang, dilihat, dipikir-pikir kemanfaatan yang akan tercapai, ada tidak. Dan sungguh kita mendapat kemanfaatan yang sangat banyak dan barakah yang sangat banyak pada pada kedua kitab sahih ini, baik Sahih Bukhari maupun Sahih Muslim. Dan bahkan dengan tidak dikeluarkannya riwayat Bukhari dalam Sahih Muslim semakin menambah menambah manfaatnya. Wa dhanantu hina sa'altani tajashshuma dzalika an law uzima li alaihi wa qudhiya li tamamuh kana awwalu man yusibuhu naf'u dzalika iyaya khassatan qabla ghairi minan nas. Nah, ini juga yang penting. Dan aku yakin di sini dzan bisa dimaknai dengan makna yakin, yaitu aku berkeyakinan ketika engkau meminta yang demikian itu, akhwani fillah, merupakan perkara yang berat. Ya, tajashshuma dzalik ay takallufahu wal tizama masyaqqatah. Ya, ketika engkau meminta itu, aku tahu, yakin bahwasanya itu suatu perkara yang tidak ringan, perkara yang berat. Tapi itu konsekuensinya. Tayyib. Seandainya Allah Subhanahu wa taala berikan azam kepadaku, atau Allah Subhanahu wa taala kehendaki yang demikian dan tetapkan untukku kesempurnaan karangan ini, maka sungguh orang yang pertama kali mendapatkan kemanfaatannya adalah aku sendiri secara khusus sebelum orang lain dari kalangan manusia. Dan memang para pengarang, demikian pula para penceramah, pada hakikatnya mereka lah yang pertama kali mendapatkan kemanfaatan sebelum yang lainnya seharusnya. Oleh karena itulah Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala, ketika ditanya tentang bagaimana membaca kitab-kitab ahli bidah, maka beliau tegaskan, kalau mereka saja tidak bisa mengambil kemanfaatan dari kitab yang mereka karang, lalu bagaimana orang lain bisa mengambil kemanfaatan? Makanya tinggalkan kitab-kitab ahli bidah. Orang-orang yang sudah menyimpang, tinggalkan kitab-kitabnya. Kenapa? Karena mereka saja tidak bisa mengambil kemanfaatan dari karangannya, apalagi orang lain mau mengambil kemanfaatan bagaimana? Karena seharusnya yang paling banyak mengambil kemanfaatan ya orang yang mengarang itu sendiri. Li asbabin katsiratin yatulu bi dzikrihal was, dikarenakan sebab-sebab yang banyak yang akan banyak akan panjang kalau menyebutkan sifat-sifat itu. Illa anna jumlata dzalika anna dhabtal qalili min hadha sya'ni wa itqanahu aisaru 'alal mar'i min mu'alajatil katsiri minhu. Ya, di antara kemanfaatannya, akhwan, beliau sebutkan sebab-sebab, di antara sebab-sebab yang ada, yaitu bahwasanya kalau seseorang dhabtul qalil, dia berusaha untuk menguasai yang sedikit dalam perkara ini, dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengitqankannya, itu lebih mudah atas seseorang daripada daripada bergelut dengan hadis-hadis yang banyak. Ini jelas apa? Jadi kitab Sahih Muslim ini masih dianggap sesuatu yang mukhtasar ya, Pak. Kita sudah merupakan perkara yang sudah paling hebat.
Nah, orang mempelajari Muslim atau menghafalnya atau yang ini sebagiannya. Ini di kalangan mereka mukhtasar, ikhwan. Mukhtasar. Maka butuh apa? Himmah dari kita, butuh semangat dari kita. Nah, karena ini baru mukhtasar. Baik. Bayangkan saja 300.000 hadis beliau dengar. Mereka mau mengambil hadis itu bukan sekedar ngambil kitab dibaca, ikhwan, satu persatu mereka dengar dari para dicatat. Bayangkannya aja, nah, nyatetnya aja 300.000 hadis itu gimana? Apalagi mencarinya, apalagi menjaganya. Ini baru berbicara hadis, belum berbicara tentang Al-Quran mereka, ikhwan, dan ahlul hadis. Nah, mereka tidak bergelut dengan hadis sampai betul-betul apa? Betul-betul mungkin Al-Quran. Ini diantara yang dibimbingkan oleh para salaf. Baik. Oleh karena itulah, barakallahu fiikum, kita membaca yang seperti ini, kalau kita pikirkan, nah, dan dibandingkan dengan kita, sangat jauh, kita sangat jauh dari sisi semangat. Sangat jauh dari sisi apa? Dari sisi keuletan, dari sisi ijtihad. Nah, maka berusaha kita mendekat. Nah, berusaha kita mendekat walaupun tentu untuk bisa mengimbangi mereka ya sesuatu yang sangat sulit. Tapi sesuai dengan kadar kemampuan yang Allah Subhanahu wa taala berikan dan sesuai kadar kejujuran yang ada pada seseorang, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kemudahan dan berikan kemanfaatan. Naam. Mungkin itu dulu dari mukaddimah ini. Masih ada beberapa kalimat sebelum beliau masuk dalam pembahasan tentang syarat beliau, ya, syarat yang beliau tetapkan untuk kitab sahih ini. Barakallahu fiikum, nasallallahu at-taufiq was-sadad walhamdulillahi rabbil alamin.